kita kan nggak tahu apakah orang-orang yang sekarang ini belum Islam itu sudah datang Ja'far bin Abi Thalib kepada dia gitu ya, sehingga membawakan hujah yang seperti itu kepada mereka. Itu tugas-tugas kita. Tugas kita menyampaikan itu, menyampaikan hujah bahwa Al-Quran ini yang terbaik, umat Islam itu yang terbaik. Itu yang harusnya kita lakukan, memperindah Islam ini, justru memperburuk citra Islam sehingga mereka nggak tertarik. Ayat ini, ayat 110 ini kan sebenarnya menyampaikan kabar ya, bahwa Allah itu sudah menetapkan bahwa orang yang beriman itu adalah umat terbaik. Tapi dan itu sudah dari dulu sampai kapanpun Allah sudah menetapkan itu. Seperti halnya, tapi apakah itu kejadian atau tidak, itu tergantung pada masing-masing dari kitanya gitu ya. Seperti misalnya kita atau anak kita itu sebenarnya dijadikan Allah sebagai misalnya orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu mestinya dia akan menjadi orang yang baik, orang yang berhasil, orang yang bermanfaat, orang yang sukses. Tapi apakah kejadian itu dia menjadi orang yang sukses, itu belum tentu, tergantung ada syarat-syaratnya gitu. Jadi ada ketentuan Allah, bahwa Allah yang ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali bahwa orang yang beriman itu adalah khairul ummah, yang diturunkan kepada umat manusia. Nah, kemudian syaratnya di sini adalah dia akan menjadi benar terrealisasi menjadi umat yang terbaik itu kalau dia itu umat itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dia menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah pada yang munkar, dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak terlepas dengan ayat-ayat sebelumnya yang memberikan penjelasan bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang selalu memegang ketakwaan pada Allah, menjaga perintah Allah, menjauhi larangannya secara individual maupun secara kolektif berjamaah, dan selalu berpegang teguh pada tali Allah dan tidak bercerai-berai. Jadi ketika umat yang beriman itu dia selalu berpegang teguh, tidak bercerai-berai dan saling mengingatkan satu dengan yang lain, maka dia akan menjadi pasti ini. Karena Allah sudah menjadikan itu kuntum khairu ummah. Nah, sayangnya apakah itu kalau kita lihat kondisi sekarang gitu, apakah umat Islam itu, umat yang beriman yang seharusnya khairul ummah itu adalah umat yang seperti ini gitu. Umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan bersatu ya. Ya sayangnya sedihnya enggak gitu ya. Sehingga ya kita jadi umat yang dipermainkan, diumbang-ambingkan, diserang. Malah justru orang yang di dalam yang mengaku beriman itu justru sadar atau tidak sadar membantu orang kafir untuk melemahkan kita. Kita saling justru melemahkan umat beriman itu sendiri. Nah, kemudian itu satu, artinya kita itu sebenarnya sudah dijadikan Allah sebagai khairul ummah, tapi masih bersifat potensial gitu, belum aktual gitu. Ketika aktual harus ada persyaratan itu, dan itu harus kita usahakan. Kalau enggak, maka itu artinya kufur nikmat. Kita diberikan nikmat bisa menjadi khairul ummah, tapi kita tidak manfaatkan nikmat itu, justru merusak. Kemudian ayat yang selanjutnya itu juga seperti itu. La yadurrukum itu juga, kalau kita itu amar ma'ruf nahi mungkar dan tetap tidak bercerai-berai, nggak akan ada yang bisa merusak kita, mengalahkan kita, nggak akan ada. Allah menjamin, tidak akan, sekali-kali tidak akan pernah. Kalau kita itu mau bersatu, tidak bercerai-berai, mau berkelompok-kelompok nggak apa-apa, tapi jangan sampai berselisih, bercerai-berai satu dengan yang lain. Kalau kamu seperti itu, nggak akan ada yang bisa mencelakai kamu, memberikan mudarat, kecuali ya cemooh-cemoohan aja, kecil-kecil aja. Artinya kalau kita mau menjadi khairul ummah ya harus bersatu. Kalau enggak ya nikmati itu, rasakan yang kita akan dihinakan, kita akan serang, dan kita nggak bisa berkutik karena ya salah kita gitu untuk itu. Terus yang kedua, di sini juga lagi-lagi Al-Quran tidak mengeneralisir ya semua ya. Di ayat sebelumnya juga kan sebagian ahli kitab ya. Supaya kita juga tidak mengeneralisir semua yang secara kasat mata itu belum menyatakan beriman, itu adalah orang-orang yang kafir. Karena di sini hati-hati, di antara mereka itu minhumul mu'minun, di antara mereka itu ada orang yang mukmin lagi nih, bukan lagi amanu alladzina amanu mu'min gitu. Artinya memang mereka itu yang mereka yakini dengan itu seperti itu kebenarannya itu.
Jadi bukan dia apa me, me- apa sebenarnya meyakini bahwa itu lebih benar, tapi terus kemudian dia tutupi gitu, sehingga dia tetap di sini karena berbagai macam pertimbangan. Tapi memang mukmin gitu dia. Nah itu tapi walaupun wa aktsaruhum fasikun, ya, sebagian besar mereka itu adalah fasikun, tapi ada yang minhumul mukminin. Nanti di lanjutannya juga ada laisu sawa, jangan disamain gitu, jangan disamain semuanya ahlul kitab itu. Sehingga ya kita dalam bersikap itu juga mesti hati-hati. Termasuk juga ketika apa namanya umat yang beriman ini berperang ya, atau berhadapan-hadapan dengan orang-orang kafir yang fasik itu bisa dan itu sering kejadian bahwa orang-orang yang sebagian dari mereka yang di luar orang yang beriman itu menjadi pembela gitu, menjadi pembela orang yang beriman ini. Bahkan kita melihat di surat Ar-Rum misalnya, ketika Romawi dengan Persia berperang, kemudian Persia mengalahkan Romawi itu memegang Nasrani. Persia waktu itu masih Majusi dan bukan orang yang beriman gitu ya. Nah, ketika Romawi kalah, itu orang beriman sedih karena ini sesama orang beriman, sesama yang beragama samawi dikalahkan. Tapi kemudian Allah memberikan kabar gembira bahwa nanti ghulibatir Rum fi bid'i sinin dan sebagainya, nanti akan menang ya. Dan kemenangan orang Romawi itu yang pada saat itu belum muslim gitu, itu membuat yafrahul mu'minun, menggembirakan orang yang beriman. Jadi ada gitu ya, ada sebagian orang yang mungkin pada saat itu belum mendapatkan hidayah gitu ya, mendapatkan hujah yang sempurna tentang kebenaran Islam, sehingga dia belum berpindah gitu ya. Nabi Muhammad SAW ketika diganggu di Makkah, memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, di mana di situ jelas memegang agama Nasrani, dan kemudian mengirimkan sahabat dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, di situ menyampaikan gitu, ketika diperhadapkan dengan utusan musyrikin Quraisy, Amr bin As dipimpin waktu itu, Ja'far bin Abi Thalib menyampaikan surat Maryam yang sangat indah itu, sehingga Raja Najasyi kalau kayak gitu berarti benar gitu. Itu artinya sebelumnya dia belum tahu, belum sampai kabar hujah tentang kebenaran Al-Quran itu belum sampai kepada dia. Ketika Ja'far bin Abi Thalib menyampaikan surat Maryam itu, kemudian sampailah itu hujah sempurna bahwa, dan kemudian di dalam riwayat Raja Najasyi itu kemudian berislam. Nah, kita kan nggak tahu apakah orang-orang yang sekarang ini belum Islam itu sudah datang Ja'far bin Abi Thalib kepada dia gitu ya, sehingga membawakan hujah yang seperti itu kepada mereka. Itu tugas-tugas kita. Tugas kita menyampaikan hujah bahwa Al-Quran ini yang terbaik, umat Islam itu yang terbaik. Itu yang harusnya kita lakukan, memperindah Islam ini, justru memperburuk citra Islam sehingga mereka nggak tertarik gitu. Jadi itu mungkin beberapa yang saya dapatkan dari ayat ini. Ini nanti masih akan berlanjut di ayat selanjutnya. Ya, wallahu a'lam.